Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retna, apa kabar Bu Retna? Alhamdulillah. Bagaimana Bu Nuria hari ini? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Keluarga pun alhamdulillah sehat semuanya. Bagaimana keluarga Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Bu Nur, hari ini sudah selesai ya pembelajarannya ya? Sudah Bu, karena ini kelas 1, pembelajarannya sudah selesai agak dari tadi. Lebih awal. Namun saya ingin berbicara dengan Ibu, Bu. Oh iya. Apakah Ibu punya waktu luang untuk berbicara empat mata dengan saya, Bu? Wah, empat mata. Kira-kira ada apa ini ya? Kalau boleh tahu apa yang bisa saya bantu, Bu Nur? Ya, seperti ini Bu. Saya dalam pembelajaran di kelas 1 tentunya ya. Sebenarnya saya sudah 3 tahun jalan mengampu kelas 1. Namun setiap awal tahun saya masih mempunyai masalah, masih mempunyai kendala, Bu Retna. Itu tentang kedisiplinan. Contohnya ya Bu, saat pembelajaran ada beberapa anak-anak itu sukanya berjalan-jalan atau berlari-lari, bahkan berlari-lari. Kemudian ada juga anak yang saat mengerjakan tugas malah main-main, disuruh itu yang susah sekali. Kemudian ada juga anak yang suka mengganggu temannya, dan sebenarnya banyak kasus-kasus yang membuat pembelajaran itu tidak fokus atau tidak nyaman, tidak kondusif, seperti itu, tidak nyaman. Jadi maaf ini, jadi tadi masalahnya itu tentang kondisi lingkungan belajar yang kurang kondusif ya Bu ya? Betul itu Bu. Bu mengajar di kelas? Saya mengajar di kelas 1 Ibu. Jadi ini siswanya siswa kelas 1 nggih? Betul. Ya. Ini kan termasuk awal tahun ajaran baru itu masih seperti itu Bu. Berarti ini kejadiannya di mana itu Bu? Peristiwanya di kelas atau di sekolahan, di luar kelas, di dalam kelas? Itu kejadiannya di mana? Di dalam kelas Bu, itu saat pembelajaran. Itu yang sangat saya rasakan seperti itu Bu. Jadi apa yang terjadi ketika dalam pembelajaran tadi? Tadi ada contohnya ada yang berlari-lari atau berjalan-jalan berkeliling mengelilingi kelas, kemudian mengganggu teman yang sedang mengerjakan tugas, atau ada yang mengerjakan tugasnya juga tidak tepat waktu, seperti itu Bu. Menurut Ibu itu kira-kira apakah satu kelas semuanya seperti itu atau hanya beberapa siswa saja yang kelihatan aktif sekali gitu anaknya, super aktif ya? Itu ya, hanya beberapa Bu. Hanya beberapa anak, betul, iya. Namun itu sangat mengganggu pembelajaran kelas kami Bu. Nah, jadi pembelajaran kami tidak kondusif seperti itu. Kira-kira Ibu punya ini apa tidak? Gambaran apa sih penyebabnya? Sebenarnya mereka berlaku seperti itu, kira-kira apa penyebabnya Ibu? Mengapa gitu seperti itu? Apakah mungkin punya latar belakang yang berbeda? Karena mungkin dari TK mereka bareng terus gitu ya. Jadi ya nanti anak-anak itu ya karena merasa punya teman akhirnya melakukan kegiatan yang seperti dilakukan di TK kemarin dilanjutkan di kelas 1 SD ini, mungkin seperti itu. Kalau menurut Ibu bagaimana? Itu kira-kira alasannya apa ya? Atau mungkin penyebabnya itu dari Bimba, kebetulan waktu itu dari Bimba, kemudian untuk yang sekarang juga dari Bimba. Di samping itu mungkin di samping mungkin dari Bimba, bukan dari TK,
Di samping itu juga apa ya, umur yang kurang mateng seperti itu mungkin Bu. Dari Bimba itu maksudnya kan di situ nanti di Bimba itu kan belajar membaca gitu ya Bu, membaca menulis apa membaca Iya, saja. mungkin seperti privat seperti itu Bu. Jadi Kalau mereka merasa TK punya kan tidak, mungkin seperti itu Bu. jadi merasa dari apa ya kayak sebuah kelompok kecil gitu ya. Dia mereka merasa punya teman ini loh. Jadi apa ya di dalam kelas jadi beraksi gitu ya. Mungkin karena merasa punya teman dalam kelas jadi menguasai kelas seperti itu mungkin ya. Mungkin seperti itu Bu. Ya, jadi karena Iya. merasa sudah punya teman dekat. Kalau anak kelas 1 kan biasanya masih baru-baru, masih teman-teman yang lain kan belum begitu akrab ya. Ini karena mereka satu kelompok itu sudah akrab, jadi merasa menguasai kelas itu. Mungkin seperti itu atau bagaimana Ibu? Mungkin seperti ini Bu. Kalau di Bimba itu kan mungkin untuk kematangan motorik apa ya, Ya. tidak begitu difokuskan, sehingga di dalam kelas itu mungkin itu ya melampiaskan seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Bu. Iya, kalau di Bimba kan tidak ada kesempatan untuk berekspresi, jalan ke sana, jalan ke sini. Ya, seperti itu. Seperti kalau di TK kan diharuskan ada itu ya, apa motorik dulu, pembiasaan motorik dulu seperti itu. Setiap harinya itu seperti itu terus. Kalau mungkin kalau di Bimba saya sih belum ya, namun mungkin seperti itu Bu. Mungkin perbedaannya di situ ya antara TK dengan Bimba. Jadi dari latar belakang itu ya salah satunya mungkin ya. Mungkin dari lain itu juga mungkin ada latar belakang yang lain ya Bu. Mungkin dari latar belakang keluarganya atau teman bermain di rumah sehingga membentuk karakter mereka yang di kelas itu seperti menguasai kelas. Mungkin ya dari keluarganya juga Ibu. Namun saya belum coba berkolaborasi mendekati ke orang tuanya Ibu. Nanyakan tentang kondisi anak tersebut memang. Jadi memang kita sebagai guru mungkin perlu mencari apa sih penyebabnya kok bisa terjadi anak-anak yang seperti itu di dalam kelas. Kemudian dengan kondisi yang seperti itu di dalam kelas biasanya bagaimana Ibu mengatasi apa ya kondisi lingkungan kelas yang supaya kembali stabil, kembali kondusif untuk belajar itu bagaimana? Sementara tadi banyak anak-anak itu yang berlarian ke sana ke sini, mengganggu teman yang lain. Lalu bagaimana Ibu mengembalikan kondisi agar kembali kondusif? Sementara ini saya memakai itu Bu, ice breaking. Jadi ice breaking itu nanti kegiatannya jadi anak-anak lebih fokus kepada ini ya ice breaking dulu, kemudian jadi bisa membuat mereka lebih tenang ya, nanti bisa mudah diarahkan lagi begitu ya. Betul Ibu. Kemudian bagaimana setelah Ibu menerapkan ice breaking itu, apakah ada perkembangan ke arah yang lebih baik? Ada, tetapi belum maksimal Ibu. Ketika kondusif itu setelah baru ice breaking, hanya itu dok. Setelah itu kembali masih seperti itu. Kalau apa ya? Ini menurut saya sih karena mungkin ini di kelas bawah loh Bu. Kelas bawah kan itu masih peralihan dari TK PAUD itu ke SD, jadi mereka masih terbawa suasana TK ya, yang dari TK terbawa suasana Bimba yang tidak TK tapi sudah belajar di Bimba. Itu tadi dengan latar belakang yang berbeda-beda bertemu di dalam satu kelas yang baru, yang mereka punya kelompok-kelompok yang berbeda-beda pula.
ada yang lebih dominan menguasai kelas, itu karena mereka mempunyai apa tadi itu ya Mbak Utu. Jadi penyesuaian diri, sedang adaptasi dengan lingkungan yang baru. Menurut saya sih seperti itu. Oh iya mungkin seperti itu ya Bu, karena masih baru itu masih butuh penyesuaian. Penyesuaian. Tentunya penyesuaian di kelas yang baru. Baru, Mereka lingkungannya baru, teman-temannya baru. Jadi ada yang bagaimana itu mereka itu sedang mencari, menunjukkan apa ya, cari perhatian gitu. Ini loh, ini saya. Sebenarnya itu mereka mungkin sedang mengenalkan diri mereka sendiri bahwa ini saya loh gitu. Terus karena baru gitu, mereka ingin memperkenalkan diri mereka masing-masing kepada teman-temannya, tapi dengan cara mereka sendiri, tidak dengan apa ya, cara yang formal gitu. Mereka sedang menunjukkan bahwa ini saya gitu. Itu secara refleks memang itu anak yang masih seusia itu memang masih banyak bermain, masih usia bermain dari TK, SD kelas 1 masih fase A itu ya, fase A itu memang masih banyak apa gerakannya, motorik kasarnya masih besar. Kemudian selain itu juga pengendalian emosinya juga masih belum bisa seperti fase di atasnya. Menurut saya seperti itu. Mungkin Ibu ada pendapat lain dari yang saya sampaikan mungkin? Mungkin saya harus itu ya Bu, mungkin kalau segitiga restitusi masih untuk kelas 1 agak susah ya, karena masih awal. Mungkin dengan membuat kesepakatan kelas mungkin itu ya Bu. Nah, dan kesepakatan kelas itu karena masih anak kecil ya, apalagi masih baru, itu mungkin perlu dibacakan atau diingatkan sebelum pembelajaran dimulai. Seperti itu ya. Mungkin ya. Nah, iya, setuju saya. Terus Ibu sudah mencobanya apa belum dengan membuat keyakinan kelas? Belum Ibu, karena kelas 1 itu salistung membacanya ya, untuk membuat keyakinan kelas kan itu tentunya perlu apa ya, membaca, harus sudah bisa membaca dan menulis itu Bu. Maka dari itu belum saya laksanakan untuk membuat keyakinan kelas Ibu. Iya, selain keyakinan kelas, mungkin Ibu punya apa lagi Pak, Bu, ide yang lain untuk menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif, yang nyaman seperti itu, sehingga tidak ada lagi yang saling mengganggu teman lain seperti itu, mengganggu suasana belajar. Selain keyakinan kelas, kira-kira apa lagi Bu? Saya akan membuat konsekuensi Bu Retna. Konsekuensi, jadi iya, misalnya contohnya misalkan ya tidak mengerjakan dengan tepat waktu, kemudian anak tersebut pulangnya jadi lebih lebih siang seperti itu Bu. Tapi itu harus disepakati bersama-sama seperti itu Bu. Sehingga anak tersebut sadar bahwa oh iya ya, saya harus melaksanakan tugas dengan tepat waktu. Mungkin seperti itu Bu Ratna. Oh iya. Oh baik Bu, berarti tadi sudah ada beberapa cara ya. Silakan ide-ide tersebut dilaksanakan, dicoba dulu ya Bu, diterapkan di dalam kelasnya Bu Nuria, sehingga nanti suasana kelasnya bisa lebih kondusif dari sebelumnya, sehingga bisa tercipta lingkungan belajar yang kondusif, yang berpusat pada murid, sehingga murid bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan gitu ya dengan baik. Jadi tidak ada gangguan seperti itu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Akan segera saya
laksanakan akan segera saya terapkan Ibu Retna, karena saya ingin segera kelas saya itu kondusif. Iya betul. Itu, karena kalau sudah kondusif kan enak Ibu ya buat belajar. Betul sekali. Terima kasih Ibu atas atas informasi. Iya, sama-sama. Saya juga Ya, merasa Ibu. lega Ibu setelah berbincang dengan Bu Retna. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih sekali ya Bu Retna atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gantian Bu. Oke. Ya, sebentar Ibu. Ya. Kalau saya mungkin nanti mau seputar apa ya? Apa Bu? Kalau tadi kan kedisiplinan ya. Saya juga hampir sama sih, kalau kelas bawah itu hampir sama permasalahannya seperti itu. Bagaimana kalau restitusi ya? Restitusi, kalau tadi kan jenengan belum membahas secara detail pelanggarannya. Kalau saya nanti bisa direstitusinya. Kalau Ibu kan tadi benar tadi kondisi kelas gitu ya. Kalau saya segitiga restitusi pelaksanaannya, mungkin biar berbeda. Seperti itu ya Bu Nur ya. Dimulai dari sekarang? Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retna, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuria. Alhamdulillah sehat. Bu Nuria sehat? Alhamdulillah, saya sehat, Ibu. Kelihatan ceria. Iya. Memang cuaca hari ini ceria sehingga membuat saya jadi ceria, Ibu. Alhamdulillah. Ya, bagaimana Ibu kelihatannya, ada masalah atau gimana? Ben sekali ini. Ibu ya, saya mau minta waktunya sebentar kepada Bu Nuria. Ya, saya mau curhat sedikit. Mau minta. Kelihatannya menakutkan. Curhat apa Ibu? Boleh, ini kebetulan saya juga waktunya longgar. Monggo silakan, apa yang mau dicurhatkan oleh panjenengan. Sedang tidak sibuk kan ya? Tidak Ibu. Ya, begini Bu, langsung saja. Saya kan mengajar di kelas 2. Nah, di kelas 2 ini kan masih termasuk fase A ya Bu. Fase A itu seperti ya, kelas 1. Ini kan baru peralihan dari kelas 1 ke kelas 2. Saya merasa agak berbeda. Jadi tahun sebelumnya, kelas 2 sebelumnya itu ya bermacam-macam anaknya sih, tapi tidak seperti tahun ini. Kalau tahun ini tuh aktif nih, semua aktif. Terutama ada beberapa anak yang super aktifnya. Jadi beberapa kali itu Bu. Jadi masalahnya ini adalah tentang pelanggaran keyakinan kelas seperti itu. Oh, berarti Ibu sudah membuat keyakinan kelas ya Bu? Iya, jadi keyakinan kelas kan sebenarnya sudah dibuat dari awal tahun ajaran ya kemarin, disempatkan lah itu anak-anak dengan saya itu kemarin sudah membuat sebuah keyakinan kelas sederhana yang merupakan kesepakatan dari kami supaya nanti bisa tercipta kondisi yang kondusif seperti itu. Namun beberapa kali awal-awal kemarin memang ada beberapa kali saya mendapat laporan bahwa teman anak siswa yang lain itu melaporkan bahwa ini melakukan yang pertama ada temannya yang menangis karena si A ini menyembunyikan tasnya B, B-nya itu perempuan, kalau A itu laki-laki ya. Itu hari kan nggak ada, ternyata begitu ketemu di tempat sampah, ya, anaknya nangis.
Dia anak perempuan. Apalagi masih fase A itu ya, masih gampang sekali. Iya, ini fase A. Nah, itu anak si A ini apa ya? Jadi apa ya? Termasuk sebenarnya sih tidak begitu usil, tapi kok mungkin kebetulan dia lagi kena ini mungkin ya sedang iseng, dia sedang iseng ternyata membuat nangis. Nah ini terus melaporkan kepada saya, terus saya panggil, saya dekati dengan segitiga restitusi gitu. Nah, jadi itu masalah Bu Retna ya Bu. Kemudian tujuan Bu Retna itu ingin kelasnya itu disiplin seperti itu ya Ibu. Iya, saya kepinginnya kan anak-anak tuh saling menghargai temannya lah, saling menyayangi, jangan sampai menyakiti, membuat nangis teman kan itu menyakiti gitu ya. Karena tidak hanya satu kali Bu, nanti ada lagi beberapa kali itu diulang. Terus membuat keyakinan kelas ya. Ya sudah keyakinan kelas sebenarnya, tapi kok masih ada yang melanggar. Gitu. Yang kedua ada laporan saya mendengar laporan ketika istirahat itu ada anak yang kelas saya itu berlari-larian bermain-main Bu di kelas sebelah melompati jendela. Nah, saya kan ya kok bisa lompat jendela, apalah nggak ada pintu gitu ya. Jadi saya juga tadi kaget, akhirnya terus langsung saya panggil ketika istirahat itu anak-anaknya ada 3 orang, ada 3 anak itu yang saya panggil. Yang super aktif gitu ya, satu kelas itu ya. Iya itu, tapi ada beberapa yang memang aktif sekali. Nah itu sudah saya beri pendekatan dan saya tanyai pelan-pelan alasannya apa kok melakukan bisa lompat jendela, apa tidak ada pintu, kenapa lewat jendela. Jawabannya yang mengejutkan saya sampai saya juga kayak tidak begitu, akhirnya tidak jadi marah sebenarnya karena jawabannya lucu sekali Bu. Ternyata jawabannya apa? Lagi dolanan maling-malingan gitu. Oh iya, itu masalah Bu Retna ya Bu. Jadi kemudian maling kan lewat jendela Bu gitu katanya. Oh iya, itu jawaban yang jawabannya sangat itu ya Bu. Ya. Kemudian tadi dari masalah itu banyak lagi Bu, nanti di dalam kelas ya anak itu lagi berkali-kali yang tadi main maling-malingan itu yang jadi ya itu di dalam kelas itu juga sering sekali membuat masalah. Jadi anaknya memang pinter ya, cerdas sih ya, cepet gitu, cuma memang membacanya belum lancar, hanya dia bacanya masih pelan, jadi ada dieja dulu. Nah ketika itu dalam kelas sering juga membuat masalah temannya, kalau yang lagi diem diusilin, jadi lapor lagi berkali-kali seperti itu. Lalu saya ingatkan ke keyakinan kelas terus seperti itu. Keyakinan kelas kita kamu ingat, terus yang mana yang kamu langgar itu yang tidak menjaga keamanan, keselamatan teman Bu. Nah terus setelah ini kamu mau bagaimana? Apa mau diteruskan? Apa mau berhenti Bu. Nah berarti kan sudah baik ya, saya terima kalau kamu niatnya sudah baik. Tapi nanti kalau diulangi lagi, ya diingatkan lagi seperti itu terus ya Allah ini anak gimana sih? Sudah diingatkan masih diulangi terus. Sebenarnya apa karena mungkin dia belum paham kenapa ya Bu kira-kira ya Bu, saya sampai pusing. Ini Bu, apakah Bu Retna itu sudah tahu penyebab dari berulang-ulang kali anak tersebut melanggar Ibu? Mungkin. Nah itu iya, saya yang belum tahu alasannya apa. Kalau ditanya ya hanya mainan gitu, jawabannya cuma mainan. Berarti kan dia memang iseng, dia suka usil gitu dengan teman-temannya, suka mengusir teman. Sebenarnya nggak ada tujuan yang jelas gitu. Tapi kan temannya merasa terganggu. Nah, yang terganggu itu selalu lapor. Berkali-kali mendengar laporan seperti itu dari teman yang lain yang diganggu oleh si A ini, C ini namanya C. Jadi ini selalu membuat temannya merasa terganggu. Gitu. Jadi
termasuk aktif sih Bu di dalam kelas, jadi tidak bisa anteng gitulah, bergerak terus. Ya. Ya, dari masalah tadi sebenarnya Bu Retna itu sudah melaksanakan apa ya, aksinya, sudah menangani masalahnya ya Bu. Namun maksimal. masih ada solusi yang lain yang bisa Ibu Retna terapkan untuk menangani masalah tersebut, Bu Retna. Ya mungkin kalau apa ya, saya kan sudah berkonsultasi dengan guru kelas yang sebelumnya, dari kelas 1 dulu, memang anaknya aktif. Betul itu. Terus kalau dari orang tua memang saya belum melakukan pendekatan, saya baru bertanya-tanya kepada ibu wali kelas yang kelas 1 dulu bahwa ibunya ini, terus ini, tapi saya belum melakukan pendekatan langsung kepada pihak keluarga. Gitu. Iya, luar biasa sekali itu. Kalau melakukan pendekatan ke anaknya langsung sih sudah sering sekali ya, tapi karena anaknya memang mungkin belum mau ya, belum terbuka, jadi ya hanya saat itu saja, nanti setelah itu ya kembali seperti semula. Oh iya, itu sebenarnya itu sudah bagus sekali penerapan dari Bu Retna ya Bu. Terkait solusi yang Ibu rencanakan, yang sudah Ibu terapkan dan yang direncanakan ini, tentu ada perlu dukungan dari orang lain Ibu. Itu siapa saja yang bisa mendukung terlaksananya solusi tersebut Ibu? Kemudian kapan waktunya Bu Retna? Oh iya, tentu ya. Mungkin ya kalau saya inginnya sih secepatnya, jadi supaya tidak semakin menjadi ya Bu, anak-anak mau terganggunya semakin lama, anak itu juga semakin apa ya, dikiranya dibiarkan hal itu dikiranya boleh itu dilakukan, padahal kan seharusnya tidak dilanjutkan terus-menerus. Ya saya berencana nanti selain dengan guru sebelumnya berdiskusi, saya juga ingin melakukan pendekatan kepada pihak keluarga supaya ada kerjasama lah dari pihak keluarga dengan pihak sekolah, ada pengawasan, ada kita kompak lah bagaimana untuk memperlakukan anak ini supaya dapat pengertian yang baik tentang ini tadi keyakinan kelas, tentang kewajibannya di sekolah, bahwa kita memiliki teman-teman semuanya memiliki hak yang sama untuk belajar, tidak merasa terganggu ketika sedang belajar seperti itu. Oh iya, nantinya Ibu akan segera melaksanakan rencana yang Ibu tadi dan akan berkolaborasi dengan teman sejawat dan orang tua ya Bu tadi ya Bu? Insya Allah begitu. Ya. Kemudian apa perasaan Ibu saat ini setelah kita mengadakan coaching Ibu? Ya, terima kasih Bu, saya jadi merasa lebih lega ya, lebih berkurang bebannya. Ternyata saya langkahnya seperti langkah yang kemarin sudah saya lakukan, ternyata oh ya sudah benar sebenarnya Bu ya, sudah benar. Kan saya sempat merasa apa saya langkahnya masih salah, jadi kurangnya di mana gitu ya. Terus tadi saya juga mendengar dari Bu Nuriyah mendukung saya ya, bahwa rencana saya mau seperti ini. Bu Nuriyah memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih. Dan saya jadi merasa lebih percaya diri lagi nanti ke depannya. Jangan pantang menyerah. Pantang menyerah, jangan mudah menyerah gitu. Jangan sampai pantang menyerah dan selalu sabar Ibu untuk mengatasi anak-anak terutama itu di fase A Ibu. Apalagi di fase A kan mereka masih belum tahu apa-apa lah ibaratnya. Mereka melakukan kesalahan pelanggaran itu seperti belum paham kalau itu pelanggaran. Jadi memang masih kecil sekali gitu sih ya. Jadi perlu sepertinya gerak refleks seperti itu ya Bu. Refleks iya Bu, benar. Kalau di kelas ya misalnya sama teman misalnya ada yang kayak berkelahi itu, mereka langsung emosinya langsung disampaikan. Misalnya pengen mukul ya mukul aja, pengen gitu aja. Nah, sebenarnya saya di mendung ya. Oke. Mendung itu
Iya. Terima kasih Bu atas waktunya sama Bu. Sama-sama Ibu. Terima Pak kasih. Mustarman sama Bu Pas ini saya tungguin Nendro. Silakan masuk Nendro. Audio Jungle.